Baik, selamat malam teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Maria Dara Usmenit, NPM 12210040. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen yang berjudul berbagai biaya dalam proyek dan manfaat proyek. Yang pertama, berbagai biaya dalam proyek. Dalam proyek, biaya bervariasi tergantung pada jenis proyeknya. Beberapa biaya umum yang mungkin terjadi dalam proyek termasuk biaya yang pertama tanah, tenaga kerja, peralatan dan bahan-bahan untuk konstruksi, bunga pinjaman selama konstruksi, biaya operasi dan pemeliharaan atau O dan B atau biaya operating and maintenance atau O dan M. Yang terakhir, biaya pengganti atau replacement. Tanah yang dihitung sebagai biaya tanah yakni produksi yang dikorbankan atau produksi fotogen karena tanah digunakan dalam proyek. Artinya kalau tanah yang digunakan dalam proyek itu sebelumnya sudah menghasilkan, maka yang dihitung sebagai biaya tanah adalah nilai sekarang atau the net present value atau NPV bagi produksi yang dikorbankan itu berdasarkan harga pasar yang merupakan the net opportunity cost bagi tanah. Adapun dua biaya itu biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung adalah semua biaya yang langsung berhubungan dengan proyek konstruksi di lapangan. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung adalah semua biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi di lapangan. Yang kedua, tenaga kerja. Dalam menentukan biaya tenaga kerja harus dibedakan antara yang terdidik atau terlatih atau skilled labor dan tenaga kerja tak terlatih atau unskilled labor. Karena tenaga kerja yang tidak terlatih nilai dengan tingkat upah atau bayangan pseudo wage rate. Penilaian tenaga kerja yang tidak berlatih jika terdapat persaingan beban sempurna atau perfect competition, maka harga atau upah berburu ditentukan oleh nilai produk margani atau produktivitas marginal tenaga kerja. Yang ketiga, biaya peralatan dan bahan-bahan untuk konstruksi. Biaya peralatan dan bahan-bahan untuk konstruksi dapat bervariasi tergantung pada jenis proyek konstruksi, lokasi geografi, dan spesifikasi yang dibutuhkan. Biasanya meliputi peralatan berat atau truk ekskavator, bahan bangunan seperti beton, batu bata, dan besi, serta biaya tenaga kerja dan manajemen proyek. Yang berikut bunga selama masa konstruksi. Pada umumnya, maka untuk biaya investasi dibebankan pada waktu diadakan investasi. Bunga selama masa konstruksi tidak dihitung sebagai biaya ekonomi atau bunga modal itu termasuk dalam discount rate yang digunakan untuk mendiskon semua biaya dan manfaat sehingga menjadi nilai sekarang atau depreciation value. Tetapi kalau biaya investasi diperhitungkan pada waktu pelunasan pinjaman dan bunga cicilan, maka pembayaran bunga selama konstruksi perlu diperhitungkan dalam biaya ekonomi. Yang kelima, biaya operasi dan pemeliharaan atau O dan P. Sesudah masa konstruksi, ada biaya tahunan untuk kebutuhan rutin selama umur ekonomi proyek, yakni biaya operasi dan pemeliharaan atau operating and maintenance cost. Yang terakhir, biaya pengganti atau replacement cost. Banyak proyek membutuhkan investasi dengan panjang umur yang berbeda-beda. Misalnya, investasi pertama atau investment yang besar tahanan untuk 40 tahun, tetapi ada bagian-bagian yang perlu diganti atau replace setiap 10 tahun sekali.
Yang kedua, manfaat proyek. Ada 3 manfaat proyek, yaitu manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat yang tidak dapat dinyatakan dengan jelas atau intangible. Yang pertama, manfaat langsung. Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan dan dapat diukur sebagai akibat adanya investasi. Manfaat dimasukkan atau diperhitungkan dalam analisis proyek adalah manfaat yang dapat dihitung atau intangible benefit. Contohnya, peningkatan produksi. Peningkatan produksi adalah manfaat yang paling umum dijumpai pada proyek-proyek pertanian. Contoh proyek pertanian itu seperti padi, kacang kedelai, dan lain-lain. Yang kedua, perbaikan kualitas produk. Perbaikan kualitas produk kadangkala merupakan manfaat dari proyek pertanian yang dijalankan. Perubahan waktu dan lokasi penjualan. Dalam beberapa proyek pertanian, manfaat timbul karena peningkatan fasilitas pemasaran seperti gudang penyimpanan. Yang kedua, biaya tidak langsung. Manfaat yang timbul atau dirasakan di luar proyek karena adanya relasi proyek. Ada 3 macam manfaat tidak langsung atau manfaat sekunder proyek, yakni manfaat yang disebabkan oleh adanya proyek yang bisa disebut efek multiplier, dan proyek manfaat yang disebabkan oleh adanya keunggulan skala besar atau economies of scale. Manfaat yang muncul karena adanya pengaruh sekunder, dinamik atau dinamik sekunder efek. Misalnya berupa perubahan di dalam produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh adanya perbaikan kesehatan atau pendidikan. Yang terakhir, manfaat yang tidak dapat dinyatakan dengan jelas atau intangible benefit. Manfaat suatu proyek yang sulit dinilai dengan uang. Contoh intangible benefit dari suatu proyek seperti perbaikan lingkungan hidup, perbaikan pemandangan karena adanya tanaman-tanaman dan taman yang indah, adanya perbaikan distribusi pendapatan. Yang terakhir, integrasi nasional serta pertahanan nasional dan sebagainya. Sekian dan terima kasih.